Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan pada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjamaah sholat Isya. Kita lanjutkan sholat tarawih dan insyaallah nanti kita lanjutkan sholat witir. InsyaAllah ini menjadi amalan-amalan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, izinkan kami akan memetik sebuah ayat yang mana ini saya kutip dari ayat, yaitu innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yarjuna tijaratan tarbur. Ayat ini dari pandangan tafsir Murah Labid atau yang disebut dengan tafsir awam Al-Bantani, bahwa di situ disebutkan bahwa innal ladzina yatluna kitaballah ay wa yadawamuna alladzina yatluna kitaballah. Artinya wa yadawamuna alladzina yatluna kitaballah adalah bagaimana kita semua bisa mendawamkan, bisa mengistiqomahkan, istiqomah acak lurus continue untuk selalu bisa membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Dalam ilmu bahasa Arab, kata-kata membaca itu ada dua. Yang pertama yang kita sebutkan tadi yatluna, yang kedua adalah qira'a, yaqra'ul Quran, yaitu membaca. Qira'a dalam arti luas adalah membaca tentang kekuasaan Allah, seluruh aspek kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauniyah itu yang disebut dengan Qur'an. Kita membaca tentang kekuasaan Allah, walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah menguasai seluruh langit dan bumi. Allah menguasai itu semua, maka kita berpikir tentang itu. Maka kita sebagai orang yang ulil albab, maka haruslah kita memikirkan itu agar menjadi ketakwaan kita, takrur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus akan meningkat. Itu yang disebut Qur'an. Ada juga yatluna, yang saya sebutkan tadi yatluna itu berasal dari kata tala yatlu tilawatan, artinya membaca secara tekstual. Yang mana salah satunya syarat untuk membaca secara tekstual adalah waratilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, artinya sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, waqaf, mat, hukum nun, mati dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Maka semua itu dalam tafsir Murah Labid atau kitab tafsir Nawawi disebutkan wa yadawamuna alladzina yatluna kitaballah. Kita berusaha untuk mendawamkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah. Dalam tafsir lagi, tafsir tadi Nawawi, Imam Nawawi sebutkan wa dawamuna yuqimuna shalah, juga mendawamkan untuk selalu mendirikan ibadah shalat, baik itu salat fardu, salat sunnah. Di bulan Ramadan ini kita semua sudah melakukan itu. Kita mencoba untuk belajar istiqomah, mendawamkan sholat-sholat sunnah kita,
sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, terutama sholat wajib. Kita berusaha untuk selalu mendawamkan itu semua di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka seyogyanya setelah bulan Ramadan ini selesai, kita juga harus bisa istiqomahkan wa dawamuna alladzina yuqimunas shalah, mendawamkan untuk selalu menegakkan, mendirikan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan juga yang terakhir wa mimma rajaqnahum yunfiqun wa anfaqu mimma rajaqnahum yunfiqun sirran wa alaniyah. Disebutkan dalam kitab itu sebut, tafsir tersebut juga mendawamkan untuk selalu berinfak sirran wa alaniyah, baik itu secara sir, sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Artinya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak riya. Bahkan digambarkan dalam Al-Qur'an juga lailan wa nahar. Kita berinfak siang maupun malam, baik secara sembunyi-sembunyi juga terang-terang. Maka kita juga diperintahkan sama Allah untuk selalu mendawamkan, mengistiqomahkan untuk memberikan infak sebagian rezeki kita kepada orang lain yang membutuhkan. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, orang itu tidak akan memperoleh sebuah kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mereka menginfakkan harta yang paling dicintai oleh mereka. Maka setelah bulan Ramadan ini kita mencoba untuk mendawamkan membaca Al-Quran yang kita sudah dawamkan di bulan Ramadan ini. Kita berniat, ikhtiar, beriktikad untuk selalu bisa menghatamkan Al-Quran. Maka ini adalah ibadah-ibadah yang sangat bagus untuk didawamkan. Dan juga kita menegakkan, mendawamkan istiqomah untuk selalu menegakkan sholat. Bulan suci Ramadan ini juga kita mencoba untuk iktikad, lihat dengan sungguh-sungguh untuk mendawamkan, juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya kalian berkata, kita orang beriman berkata, Rabbuna, engkau adalah Tuhanku, engkaulah yang menguasaiku, engkaulah yang memelihara, engkaulah yang menciptakanku. Itu kata kita sebagai orang beriman, sebagai panggilan Allah kepada orang-orang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, kita mengucapkan itu. Kemudian kita tsumastaqamu, kemudian kita mencoba untuk istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun. Seluruh kehidupan kita akan didampingi oleh malaikat, baik ketika kita hidup, nanti insya Allah ketika juga meninggal nanti kita akan didampingi oleh malaikat. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka orang istiqomah tidak akan pernah takut, maka orang istiqomah tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Kabar gembira bagi orang istiqomah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkan gembira bagi orang-orang istiqomah, yaitu apa? Nanti di tempat kembali nanti insyaallah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku yang mana saya tidak akan pernah bertanya lagi setelah ini." Maka kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari akhir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beri kita istiqamah untuk selalu menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami selaku pengurus Masjid Agung Al-Mujahidin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi seluruh jamaah yang telah memberikan segala tenaganya, pikirannya, materinya untuk kesuksesan dan maraknya makmurnya Masjid Agung Al-Mujahidin ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kami selaku panitia dan juga seluruh pengurus jajaran DKM Masjid Agung Al-Mujahidin mengucapkan permohonan maaf apabila selama kegiatan bulan suci Ramadan ini kurang berkenan dan masih banyak yang perlu kita
evaluasi sehingga apa? Terus kita evaluasi, kritik dan sarannya sehingga kita bersama-sama untuk membangun masjid yang kita cintai ini menjadi masjid yang insya Allah membawa keberkahan di dalam kehidupan masyarakat kita. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Di tempat yang sama ini saya sambutan juga, kita sambut dengan suka dan cinta. Di hari ini, malam hari ini kita juga akan merasa sedih mungkin akan ditinggalkan bulan suci Ramadan, di mana semoga kita juga di tahun-tahun yang akan datang kita juga akan menemui bulan-bulan suci Ramadan yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang bisa tahu diri, jadi orang yang bisa bawa diri, bisa nempatin diri. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tahu diri, bisa bawa diri, bisa nempatin diri. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada kami selaku pengurus DKM Masjid Agung Al-Mujahidin, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang banyak ya, sana sini kurang banyak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.